طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر وبطلتك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Umi yang semoga selalu dalam lindungan serta dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami tim Ukhuwah Mu'alaf Indonesia saat ini sedang berada di Desa Merapisari, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Pada hari ini agenda kami adalah buka bersama dengan warga setempat, dan sebelum itu masyarakat akan mengikuti majelis kajian ilmu terlebih dahulu yang akan diisi oleh salah satu dari tim Ukhuwah Mu'alaf Indonesia. Alhamdulillah, kegiatan ini sangat disambut baik oleh warga setempat dan diikuti oleh kurang lebih 100 warga muslim dari Desa Merapisari. Dukung terus dakwah kami ke berbagai wilayah pelosok dengan mengirimkan infak terbaiknya. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memberikan makan dan minum untuk berbukanya orang yang sedang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang sedang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Oleh karena itu, kami memberikan kesempatan kepada para muhsinin yang ingin ikut menebar manfaat ke berbagai pelosok dengan berbagi iftar dan kegiatan dakwah lainnya oleh tim Ukhuwah Mu'alaf Indonesia. Sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ini adalah nikmat yang paling besar Allah kasih kepada kita. Kenapa demikian? Barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat dan dia meninggal dalam keadaan masih memegang teguh dua kalimat syahadat tersebut, maka dipastikan akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Dan ditutup semua pintu neraka. Kapan itu terjadi? Idza jaa Ramadan, jika datang bulan suci Ramadan. Wa sufidatis syayatin, dan setan-setan pada bulan Ramadan futihat abwabul jannah, dibukanya pintu semua surga. Apa yang Rasulullah maksud dalam hadis ini? Sama perintah Nabi. Nabi memerintahkan untuk mereka semua pergi ke kota Madinah untuk menjadi apa? Hijrah. Hijrah itu artinya berpindah. Yang maksud berpindah di sini bukan hanya berpindah jasadnya aja. Yang dulu sedikit melihat sejarahnya ke belakang. Al-Quran diturunkan dua fase. Al-Quran diturunkan dua waktu. Fase yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran secara 30 juz. Dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi totalnya 30 juz. Nah, dari Sidratul Muntaha turun ke langit dunia yang disebut sebagai Baitul Izzah. Ini fase pertama. Dan di sini anggap aja di sini tempat Allah. Jadi pembatas inilah yang memisahkan jarak antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Akan datang suatu umat di akhir zaman di mana dia sangat dekat dengan aku. Di mana saat dia mengangkat kedua tangannya kepada aku, maka aku akan hapuskan ribuan mihrab ini. Ribuan mihrab ini akan Allah hapuskan. Allah Subhanahu wa taala bilang sama Nabi Muhammad, wahai Nabi, gak usah engkau bilang sama umatku, aku itu ada jauh di sini carilah, enggak. Allah itu hanya bilang, cukup kalian mengangkat tangan kepadaku, niscaya aku sedang dekat dengan hambaku yang sedang berdoa. Oleh karena itu, amal ibadah puasa yang ketiga yang bisa kita kerjakan pada bulan suci Ramadan adalah berdoa. Tadi satu, Al-Baqarah. Poin kedua ada di ayat 185 dan poin terakhir ada di Al-Baqarah ayat 186. Nah, ini insya Allah kita ini sedang membahas ayat suci Al-Quran. Berarti kita sudah mengamalkan Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Kita sedang mengamalkan poin yang kedua dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, mengharap pahala dari Allah. Agar apa? Wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Insyaallah keutamaan yang akan kita dapat jika kita mengharapkan keimanan kita dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan
طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك ريحة طلة رمضان. رمضان ده حياتي، شمعة على مماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول.